Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama yang sangat populer, hidup pada masa generasi tabi'in, ya, satu periode setelah masa sahabat. Salah satu tokoh yang terkenal sangat zuhud dan memiliki wawasan ilmu yang sangat luas. Pernah menyampaikan satu pesan spiritual yang mudah-mudahan ini menjadi salah satu inspirasi buat kita semua untuk menata cara kita beragama dengan benar. Kata beliau, man la adaba lahu la ilma lahu. Barang siapa yang tidak punya moral, tidak punya etika, tidak punya akhlak, maka ilmu setinggi apapun sudah tidak ada manfaatnya lagi. Artinya apa? Kata beliau bahwa ilmu yang tinggi itu harus berbanding lurus dengan etika dan akhlak. Semakin tinggi ilmunya, semakin merendah akhlaknya, semakin merendah hatinya. Semakin tinggi wawasan keilmuannya, semakin tinggi kearifannya dalam menguasai ilmu, semakin merendah hatinya, semakin baik akhlaknya. Maka sebenarnya ukuran orang itu disebut sebagai ilmunya bermanfaat itu, lihat seberapa jauh kualitas akhlak dan moralnya. Akhlak pada Allahnya, akhlak pada sesama, dan seterusnya. Banyak sekarang ini di antara kita ya, mungkin ada sebagian orang yang lalai ketika ilmunya sudah mulai tinggi, ada perasaan jauh lebih baik dari orang lain. Ketika mungkin status sosial ilmunya sudah mulai agak tinggi, ada perasaan di dalam hatinya, saya jauh lebih baik daripada orang lain. Disadari atau tidak, seringkali muncul perasaan seperti itu. Nah, kalau sudah muncul perasaan itu, maka seluruh ilmu apapun menjadi tidak ada manfaatnya. Bahkan ini, statement ini didukung oleh satu hadis Rasul kan. Kata Rasulullah, "Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin la yadkhulul jannah." Kira-kira begitu. Barang siapa yang di dalam hatinya ada satu sebesar atom perasaan lebih baik, ini akhlak kan, perasaan lebih bagus dari orang lain, maka peluang untuk masuk surganya sangat tipis. Artinya apa? Betapa dahsyatnya akhlak itu, akhlak yang buruk menghancurkan semua tatanan keilmuan kita. Maka sebenarnya sekali lagi, kata Imam Hasan Al-Basri, ilmu itu sebenarnya baru disebut manfaat kalau dia berbanding lurus dengan akhlak dan moral. Kemudian yang kedua, tausiah atau wasiat spiritual beliau adalah man la sabarolahu la dinalahu. Kata beliau, barang siapa yang tidak memiliki kesabaran, maka tidak ada agama baginya. Maknanya apa? Jadi ukuran orang itu beragama benar, beragamanya benar, terletak pada seberapa jauh kemampuannya memiliki kesabaran. Jadi kesabaran yang tinggi adalah salah satu indikator bahwa orang itu beragamanya benar. Jadi berarti logikanya ketika orang tidak punya kesabaran, tidak memiliki komitmen sabar, maka sebenarnya tidak beragama. Jadi dia Imam Hasan Al-Basri ingin menyampaikan bahwa esensi dari keberagama itu, esensi dari agama itu adalah kesabaran. Nah, ini penting. Saya kira kalau penjelasan tentang sabar cukup luas, tapi prinsipnya bahwa kesabaran itu menjadi ukuran bahwa orang itu disebut agamanya benar. Kemudian yang ketiga, kata Imam Hasan Al-Basri dalam wasiat singkatnya, man la wara'alahu la zulfalahu. Barang siapa yang tidak warok. Warok itu mungkin bisa diartikan orang yang bisa menjaga diri, hati-hati ya. Hati-hati dengan harta orang lain, hati-hati menyakiti perasaan orang lain, hati-hati dengan segala macam yang terkait dengan yang bukan miliknya. Itu hati-hati. Maka kalau dia tidak hati-hati, la zulfalahu, tidak akan ada martabatnya orang itu. Jadi tingginya martabat seseorang itu terletak pada kewaraannya, ya, pada hati-hatinya dalam menjalani kehidupan. Itulah pesan singkat dari Imam Hasan Al-Basri. Mudah-mudahan menjadi pesan buat kita semua. Kesimpulannya, kata beliau, ilmu harus berbanding lurus dengan etika. Yang kedua, orang yang beragamanya benar, dia pasti memiliki kesabaran tinggi. Dan yang ketiga, martabat dan derajat orang ditentukan oleh kehati-hatiannya dalam menjalani kehidupan atau warok. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.